Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, masih dalam suasana bulan Syawal, kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan mudah-mudahan kita dimasukkan kepada orang-orang yang kembali kepada fitrah dan termasuk orang-orang yang bahagia minal aidina wal faizin. Selama bulan Ramadan kita sering mendengar firman Allah Al-Baqarah 183 mengenai saum. Ujung ayat itu dikatakan bahwa kewajiban ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Oleh karena itulah untuk menilai keberhasilan ibadah saum kita tidak cukup dinilai ketika saum itu berlangsung selama bulan Ramadan, tapi juga harus dinilai sekarang, yaitu sampai seberapa jauh dampak dari saum yang kita lakukan itu bagi peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan ibadah saum kita tentu hanya Allah yang Maha mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pedoman kepada kita bahwa ketakwaan seseorang sebenarnya bisa terukur. Ada indikator-indikator ketakwaan itu yang diungkapkan oleh Allah dalam beberapa ayat yang bertebaran di beberapa surat. Antara lain dikemukakan bahwa orang yang takwa itu selain mantap iman, mengerjakan sholat, bahkan disebutkan selalu siap melakukan sholat malam dan banyak istighfar di penghujung malam. Dikatakan lagi adalah mereka yang selalu siap menolong orang lain, yang selalu menginfakkan, menyumbangkan apa yang menjadi milik, apa yang menjadi potensi yang dimilikinya untuk menolong orang lain. Orang takwa adalah orang yang banyak berbuat untuk kebaikan orang lain. Selanjutnya Quran menyatakan bahwa indikator ketakwaan itu juga harus nampak pada kesolehan sosial, yaitu bagaimana sikap seseorang terhadap orang lain. Disebutkan dalam Al-Quran, orang takwa itu adalah al-kaziminal ghaidha, yaitu mereka yang memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan. Selanjutnya Quran menyebutkan orang takwa itu adalah al-afina anin nas, yaitu mereka yang selalu siap memaafkan orang lain, orang yang berjiwa besar, bukan pendendam. Al-mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Orang takwa itu adalah mereka yang selalu konsisten memenuhi janji kalau terlanjur dia berjanji. Kemudian disebutkan al-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Orang takwa itu adalah orang yang selalu sabar ketika menghadapi berbagai macam kesulitan, kepahitan dan ujian ataupun musibah demi musibah. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Orang takwa itu kalau terlanjur berbuat khilaf dan salah, ia selalu cepat sadar bahwa dirinya salah. Dengan jujur dan dengan sportif dia mengakui bahwa dirinya salah, lantas mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada manusia. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak pernah bangga dengan dosa, tidak pernah mempertontonkan dosa, tidak pernah mendemonstrasikan dosa. Dalam dirinya tumbuh perasaan al-haya, malu kalau melakukan dosa. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayat tadi memberikan gambaran, yaitu sikap yang baik, sikap yang soleh dengan sesama umat manusia, yang kemudian oleh para pendahulu kita dikemas dalam sebuah aktivitas silaturahim tahunan di bulan Syawal. Islam memang menekankan tentang betapa pentingnya
silaturahim di antara hamba-hamba Allah. Berulang kali Nabi memberikan pesan-pesan moral tausiah kepada umatnya tentang semangat bersilaturahim itu. Silaturahim pasti bukan hanya kegiatan di bulan Syawal, tetapi kebiasaan bersilaturahim bulan Syawal bagaimanapun itu adalah merupakan satu langkah yang baik. Dalam Quran berulang kali Allah mengamanatkan, memerintahkan takwa dan disertai perintah silaturahmi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kamu kepada Allah, zat yang namanya sering kamu sebut ketika kamu meminta, dan kemudian wujudkan tali silaturahim. Wattaqullah waslihu dzata bainikum. Takwalah kamu kepada Allah dan damailah dengan sesama kalian. Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia melakukan silaturahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar dan baik, atau tidak berkata sama sekali. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, perbanyaklah silaturahim, hidup tanpa musuh dan tanpa lawan. Ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah. Ya Rasul, sebetulnya amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, amal yang paling dicintai oleh Allah pertama adalah al-imanu billah, tentu iman kepada Allah. Summamah, lantas apa lagi ya Rasul? Beliau bersabda, summa silaturahim, menghubungkan tali keakraban dan tali persaudaraan. Itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian apa lagi ya Rasul? Nabi menjawab, summal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yaitu mengajak, menyuruh, mendorong orang lain untuk berbuat baik, dan selalu melarang, mencegah orang lain dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang munkar. Kalau begitu, amal apa ya Rasul yang paling dimurkai oleh Allah? Ayul amal abghadu ilallah. Nabi menjawab, amal yang paling dibenci oleh Allah pertama adalah al-isyraku billah, musyrik, menyekutukan Allah. Kemudian summa qati'atur rahim, memutuskan tali persaudaraan, tali persahabatan. Itu amal yang paling dikutuk oleh Allah. Dan summal amru bil munkar wan nahyu anil ma'ruf, yaitu selalu mengajak orang lain kepada kejahatan, kepada dosa, dan menghalang-halangi orang lain dari perbuatan baik. Man khairun nas, kalau gitu siapa manusia terbaik di sisi Allah? Khairun nas, manusia terbaik di sisi Allah, sabda Nabi, adalah atqahum lirabbi, tentu orang yang paling takwa kepada Allah. Summa awsaluhum lirrahim, kemudian paling rajin melakukan bersilaturahim, membangun keakraban dan persaudaraan. Dan summa amruhum bil ma'ruf wa anhahum anil munkar, mereka yang paling tekun dan paling rajin melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian pesan-pesan moral dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang betapa pentingnya membangun keakraban, persahabatan dan persaudaraan di dalam ajaran Islam. Wujud ketakwaan seseorang itu memang harus diwujudkan dalam bentuk hubungannya dengan Allah, kita atau sering disebut hablum minallah. Dan yang kedua adalah dalam hubungannya dengan sesama manusia. Secara khusus, Nabi juga menyampaikan betapa pentingnya membangun persahabatan, persaudaraan dan keakraban dengan sesama umat manusia, terutama dengan mereka orang-orang yang beriman tentunya. Beliau pernah menggambarkan dalam dua gambaran tentang ukhuwah persaudaraan yang dibangun melalui proses silaturahim antara lain, yaitu beliau mengatakan persaudaraan dalam Islam itu adalah kalbunyanil wahid, harus seperti bangunan yang utuh, yashuddu ba'duhu ba'dan, antara unsur bangunan dengan unsur bangunan yang lain itu saling memperkokoh, saling memperkuat. Jadi sebuah persaudaraan itu baru dikatakan sebuah persaudaraan yang islami kalau di dalamnya ada saling tolong menolong, ada gotong royong, saling bantu membantu, saling nasihat menasihati, saling menyelamatkan dan saling menyadarkan. Dalam
Hadis lain Nabi menggambarkan persaudaraan dalam Islam itu adalah kal jasadil wahid, harus seperti badan yang satu. Idza ishtaka 'udhun, kalau salah satu anggota badan itu sakit, maka yang lain pun turut merasakan sakit. Ada unsur yang disebut solidaritas, merasa sedih atas kesedihan yang menimpa kepada orang lain, merasa prihatin atas keprihatinan yang menimpa kepada orang lain, dan bahkan juga merasa bahagia atas kebahagiaan yang diperoleh oleh orang lain, atas kesuksesan yang diperoleh orang lain. Demikian Islam memberikan ajaran kepada kita, seorang muslim tidak hanya dituntut soleh secara spiritual, baik dengan hubungannya dengan Allah, tapi mereka juga harus soleh secara sosial, yaitu hubungan dengan sesama manusia, bahkan dengan alam semesta. Bagaimana wujud silaturahim yang sungguh-sungguh? Sebuah pesan yang disampaikan oleh Nabi demikian, laisal wasil bil mukafi, innamal wasil idza quti'at rahimuhu wa salaha. Silaturahmi yang sungguh-sungguh itu tidak cukup kamu mengulurkan tangan kepada orang lain yang memang mengulurkan tangan kepada kamu. Tapi silaturahim yang sungguh-sungguh adalah kalau kamu juga sudah siap mengulurkan tangan kepada orang lain yang memusuhi kamu dan yang tidak mau bersilaturahim dengan kamu. Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmati. Sahabatku, sabda Nabi, ada 3 sikap yang merupakan ciri jiwa besar umatku. Mereka yang memiliki 3 sikap itu, mereka akan mendapatkan proses hisab yang ringan. Mereka akan mendapat sorga dengan rahmat Allah. Mereka akan mendapatkan ketenteraman dan ketenangan di dalam hidup. 3 sikap itu, beliau bersabda, silman kotoak, hubungkan tali persaudaraan dengan setiap orang, termasuk dengan orang yang membenci dan memusuhi kamu. Yang kedua, waqti man haramak, tolonglah setiap orang, termasuk orang yang tidak pernah mau membantu dan menolong kamu. Dan yang ketiga, wa'fu amman zalamak, maafkan orang lain, termasuk orang lain yang berbuat zalim dan aniaya terhadap dirimu. Mengulurkan tangan kepada orang lain yang mengulurkan tangan kepada kita, tentu itu adalah hal yang biasa. Begitu juga ketika seorang menolong orang lain yang banyak menolong dirinya, itu mungkin balas jasa. Orang memaafkan kepada orang lain yang orang lain itu memang minta maaf kepadanya, itu pun tidak luar biasa. Tapi dikatakan sebagai seorang yang berjiwa besar yang luar biasa itu adalah kalau sudah siap mengulurkan tangan kepada orang yang memusuhi dan membenci, dan siap menolong orang lain yang tidak pernah mau menolong, dan yang ketiga siap memaafkan orang lain yang berlaku zalim dan aniaya terhadap diri kita. La takunu imma'a taqulun in ahsanan nas ahsanna wa in dzalamu dzalamna. Jangan kalian menjadi pendendam. Kalian berkata, kalau orang lain berbuat baik, saya akan berbuat baik. Tapi kalau orang lain berbuat zalim, saya pun akan melakukan hal yang sama. Ini adil-adil saja. Nabi menyatakan, walakin wattinu anfusakum, berjiwa besarlah kalian. Kalian berkata, kalau orang lain berbuat baik, saya akan berusaha berbuat baik. Kalau orang lain berbuat zalim kepada saya tidak akan melakukan kezaliman yang sama. Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Kalau kalian beriman, kalian tidak mungkin dendam. Kalau kalian dendam, kalian tidak beriman. Iman dan dendam tidak mungkin bersatu dalam satu diri. Begitu indah ajaran Islam. Islam itu akan tampil dan maju apabila umatnya memang memiliki semangat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu muslim yang santun, yang sopan, yang pemaaf, yang toleransi, yang berjiwa besar ketika menghadapi sejumlah perbedaan sekalipun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa menjadi seorang muslim yang memiliki jiwa besar sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, pesan-pesan moral yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada umatnya bukan hanya hiasan bibir, bahasa hiasan retorika pidato beliau, tapi justru dipraktekkan oleh beliau sendiri, dicontohkan kepada umatnya sebagai sosok pribadi yang tidak pernah mengenal dendam. Sejak beliau awal-awal beliau menyampaikan ajaran agama, beliau harus membawa orang-orang yang miskin ke Taif karena mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil di Makkah. Sampai di Taif dengan harapan mendapatkan perlakuan yang wajar karena penguasa waktu itu adalah Bani Saqif yang notabene masih dekat dengan Bani Hashim, keluarga Nabi. Tapi rupanya beliau disambut dengan lemparan batu dan benda-benda keras. Untuk pertama kali beliau terjatuh, tersungkur ke tanah, mukanya berdarah, mengalir darah. Pada saat itu justru meluncur sebuah doa dari utusan Allah ini. Doanya diabadikan dalam hadis kepada kita. Allahumma hdi qaumi innahum qaumul la ya'lamun. Tuhan, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada orang-orang yang melempari aku. Mereka bukan penjahat, mereka adalah orang yang belum tahu aku Rasulmu. Sayangi mereka, berilah mereka hidayah petunjukmu supaya mereka menjadi sahabat-sahabatku. Sekian tahun kemudian di bulan Ramadan, 1000 orang sekaligus orang-orang Taif itu masuk Islam. Selain karena dakwah para sahabat, tapi juga karena kekuatan doa Rasul yang dizolimi pada waktu itu, mendoakan orang yang berbuat zalim supaya mendapat hidayah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ketika beliau di kota Makkah, ketika beliau sujud sempat disiram oleh darah unta, rambut dan pakaian basah kuyup oleh darah unta. Ketika beliau bangun dari sujud itu, masih meluncur sebuah doa sosok pemimpin yang berjiwa besar. Tuhan, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada orang itu. Dia bukan penjahat, dia orang yang tidak tahu bahwa aku Rasulmu. Sayangi orang itu, maafkan dari kesalahannya, beri dia hidayah Tuhan, supaya dia menjadi sahabatku. Tidak lama setelah itu, orang tadi menjadi seorang pejuang muslim. Beliau pun pernah ditaburi oleh debu dan pasir, berjalan beberapa meter seperti seorang tunanetra. Ketika putri kesayangannya menangis, lihat ayahnya diperlakukan seperti sadis seperti itu, masih meluncur juga doa. Doakan mereka supaya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Nanti mereka akan menjadi sahabat kita. Inilah teladan agung yang harus diteladani oleh umat Islam. Islam itu akan bersinar kalau umat Islamnya rahmatan lil alamin. Kepada Allah kita berserah diri. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.